Janganlah melihat masa depan dengan mata buta, masa lampau berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Pesan itulah yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yakni Insinyur Soekarno. Pesan yang penuh makna dan harus selalu diingat. Tepat pada hari ini, tanggal 18 November, Provinsi Bengkulu genap berusia 52 tahun. Marilah sejenak kita ingat bagaimana asal mulanya Bumi Rafflesia ini menjadi sebuah provinsi. Terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu kaya akan hasil laut, perkebunan, rempah-rempah, dan hasil tambang. Nah, daerah ini juga terkenal sebagai salah satu tempat tumbuhnya tanaman endemik Rafflesia arnoldi. Provinsi Bengkulu dijuluki Bumi Rafflesia. Tumbuhan endemik Rafflesia arnoldi ini menjadi ikon Provinsi Bengkulu karena tergolong langka dan harus dilindungi. Kepopulerannya ini melejit setelah adanya temuan ilmiah T.S. Rafflesia dan J. Arnold pada tahun 1818 di hutan tropis yang terletak di antara Kabupaten Kepahyang dan Bengkulu Tengah. Bengkulu juga dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan bagi sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan. Soekarno adalah salah satu tokoh yang pernah diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun lamanya, yakni dari tahun 1938 hingga 1942. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Bengkulu menjadi kresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November tahun 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu. 52 tahun tentulah bukan usia yang muda lagi. Memperingati usia ke-52 tahun, HUT Provinsi Bengkulu ini menjadi sebuah introspeksi dan juga refleksi bagi para pemimpin terkait dengan apa saja yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya pembangunan akan berhasil jika dimulai dengan sebuah keadilan. Dan dengan keadilan inilah akan tercapai kemakmuran masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu terus meningkat dalam 1 dekade terakhir. Hal itu tampak dari meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia Bengkulu. Sejak tahun 2018, IPM Bengkulu masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2019, IPM Bengkulu mencapai angka 71,21. Nah, seiring membaiknya indeks pembangunan manusia tersebut, indikator harapan lama sekolah tercatat telah mencapai angka 13,59 tahun dan rata-rata lama sekolah mencapai angka 8,73 tahun, serta usia harapan hidup meningkat menjadi 69,21 tahun pada tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu ini terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2015, angka pengangguran tercatat masih 4,91%. 5 tahun kemudian, yakni pada bulan Maret tahun 2020, angka kemiskinan tinggal 3,22%. Provinsi Bengkulu berhasil menurunkan angka pengangguran terendah se-Sumatera dan terendah ketiga nasional. Secara makro, laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Bengkulu dalam 10 tahun berfluktuasi. Dalam 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2017 hingga 2019, laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Bengkulu bertumbuh sebesar 4,96% di bawah rata-rata perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,06%. Produk domestik regional bruto Provinsi Bengkulu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, produk domestik regional bruto Bengkulu masih sebesar 42,7 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 46,36 triliun rupiah pada tahun 2019. Perkebunan menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi perekonomian di Bengkulu. Sektor ini menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat. Setidaknya ada 5 komoditas unggulan provinsi dalam sektor ini, yakni kopi, kelapa sawit, karet, kakao, dan lada. Provinsi Bengkulu juga memiliki potensi yang cukup besar pada subsektor perikanan. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu,
potensi perikanan tangkap mencapai angka 900.000 ton per tahunnya. Dan pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pengembangan Pelabuhan Bayi Bengkulu menjadi kawasan ekonomi khusus. Tahun 2020 ini, pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan panjang total mencapai 95,8 km yang menghubungkan Bengkulu dengan Lubuk Linggau juga terus dilakukan. Pengembangan tersebut diharapkan mampu menjadikan Bengkulu sebagai tujuan investasi masa depan. Selamat ulang tahun untuk Provinsi Bengkulu yang ke-52 tahun. Semoga semakin jaya dan dapat menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.